Muhammad diculik. Walafa billahi sayyidah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Iman yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan bab tentang Hadithul Quran karya Syekh Abdullah Ibn Hayli, dan kita akan membahas bab yang ke-6. Bab ke-6 ini adalah bagaimana kebenaran Al-Quran ditinjau dari sisi perkembangan janin. Jadi janin itu adalah tempat pada rahim ibu. Ya, janin itu juga sama asal katanya dari jannah, yaitu juga tersembunyi atau tidak diketahui, karena itu juga dinamakan janin. Nah, janin di sini ya. Kita akan lihat babnya. Di sini saya mengutip perkataan dari Profesor Marcel Johnson, Profesor Emeritus Anatomi dan Perkembangan Biologi di Thomas Jefferson Universitas Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat selama 22 tahun. Dia adalah seorang anatomi, ketua jurusan anatomi, dan direktur Institut Ralph Daniel. Dia juga presiden Perhimpunan Teratologi. Dia menulis lebih dari 200 buku yang telah diterbitkan. Maka ketika Syekh Abdullah Ibn Hayli bertemu dengan profesor pada konferensi medis di Saudi Arabia dalam kepanitiaan khusus dibentuk penyelidikan dan investigasi bukti-bukti ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagi yang baru bergabung, jadi kalau dari kitab ini memang agak sedikit berbeda dengan kitab para ulama salaf gitu. Karena kitab ini juga mengutip dari sebagian ilmuwan gitu, dari sebagian ilmuwan untuk menjelaskan bagaimana hadis Al-Quran ini adalah kebenaran Al-Quran dengan sumber ilmiahnya. Inilah memang mengapa juga peneliti-peneliti dimasukkan oleh Syekh Abdullah Ibn Hayli. Nah, ketika kami bertemu dalam penelitian yang sama, Profesor Johnson bertanya kepada kami apa yang dikerjakan penelitian kita. Kami mengatakan bahwa subjeknya adalah hubungan antara Al-Quran dan Sunnah yang sudah 1400 tahun yang lalu, dan apa yang telah dikatakan ilmuwan modern kepada kita. Kemudian dia menambahkan seperti apa contohnya. Nah, contohnya adalah ilmu pengetahuan modern menjelaskan bahwa pertumbuhan manusia sebelum masa kelahiran mengalami beberapa fase. Sedangkan Al-Quran juga menjelaskan fase ini kepada kita 1400 tahun yang telah lalu. Nah, Profesor Johnson terkejut ketika mendengar uraiannya. Dia menyampaikan perkataan dengan perkataan yang simpel. Jadi katanya adalah tidak gitu. Jenis perkataan apa itu? Jadi ini sebagai pernyataan beliau yang terkejut tentang bagaimana Al-Quran juga ternyata sudah menerangkan fase-fase yang dijelaskan, fase-fase ilmiah yang diterangkan ternyata jalan dengan Al-Quran. Tapi itulah profesor terkejut gitu. Makanya dia berkata tidak gitu. Maka kami paham bahwa pernyataan tadi langsung mengejutkannya. Kami tahu bahwa termasuk salah satu ilmuwan Amerika Serikat, kami tentu sudah tahu bahwa penemuan mikroskop
mikroskop pada abad yang ke-16. Jadi bisa dicatat mikroskop pada abad ke-16. Lalu dokter pada abad ke-17 percaya bahwa kesucian manusia berawal dari air mani laki-laki, khususnya di dalam sperma laki-laki. Gambar ini yang digunakan petunjuk untuk ilmuwan pada abad ke-17 dan pertengahan abad ke-18. Jadi ada sebuah sperma yang diperlihatkan, cuman jenis spermanya yang diperlihatkan ini adalah pencampuran antara air mani laki-laki, tentunya di sperma laki-laki, untuk mendukung kepercayaan bahwa manusia dari keseluruhan sperma laki-laki, dari hubungan dua intim gitu ya, maksudnya cuman spermanya tentunya air maninya dari laki-laki. Tetapi tidak lama kemudian ovum ditemukan 5 tahun penemuan sperma. Dengan jalan ini mereka mengabaikan aturan manusia pada abad yang ke-18, sebagaimana yang mereka abaikan kepada perempuan pada abad ke-17. Maka hal ini juga berlanjut sampai abad ke-19 ketika para ilmuwan menemukan pertumbuhan embrio. Ini yang kemarin diterangkan, gitu. Sekarang melanjutkan ke janin. Oh ya, embrio sudah lewat di bab yang ke-6 tentang janin. Maka yang terjadi adalah satu yang berturut-turut. Maka alasan ini kami informasikan kepada profesor bahwa di Al-Quran juga menyebutkan hal itu. Kemudian dia menahan dan berteriak, tidak, kan terkejut itu. Seperti tadi, maka kita berbelok menangani sebuah kopian. Ya, dalam motif maksudnya kopian, di kopi, fotokopi lah, kopi fakta maksudnya. Dan menunjukkan ayat yang dimana berikut terjemahannya, bahkan waktu itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Buka saja surat Nuh ayat 13 sampai 15. Surat 75 ayat 71 ya, surat ke-71 ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malakum la tarjuna billahi wa qara laqad khalaqakum atwara. Dan sungguh Dia telah menjadikan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Jadi manusia sudah diciptakan beberapa tingkatan kejadian. Kemudian, dan sungguh, mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Jadi terjemahnya, mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Jadi ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang-orang kafir di antaranya tidak percaya dari kebesaran Allah itu. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa bagaimana disampaikan melalui lisan Rasulnya adalah diciptakan beberapa tingkat kejadian. Bahkan dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-6 sudah dijelaskan. Khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin salat. Dia menciptakan kamu
dari diri yang satu, Adam maksudnya, kemudian darinya dijadikan pasangan-pasangan, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kemudian dia jadikan demi kejadian dalam 38. Nanti ada penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir 38 itu apa gitu. Jadi memang kalau 38 banyak pernyataan dari ulama salaf, termasuk dari tafsir, dari ahli tafsir sendiri. Hingga kini Profesor Johnson sudah duduk berkata, apakah hal ini bisa dijelaskan dalam 3 kemungkinan? Maka pertama, bahwa hal ini merupakan kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kami mengumpulkan lebih dari 25 teks dan menunjukkan kepadanya. Kemudian ditanya profesornya, apakah mungkin semua teks ini merupakan kebetulan? Terlebih lagi, kitab suci Al-Quran memberikan nama setiap fase ini. Pertama, fase itu adalah nutfah. Nutfah itu adalah tetesan air. Kedua, alaqah. Alaqah adalah seperti zat atau tinta. Yang ketiga adalah mudghah, segumpal darah. Atau mudghah itu adalah daging ya. Kalau alaqah segumpal darah, kalau mudghah adalah gumpalan daging seperti zat. Keempat, menjadi tulang, dan selanjutnya adalah tulang itu dikumpul dengan daging. Nah, di sini dapatkah semua kejadian ini dikatakan hanyalah sebuah kebetulan? Tanyakan kepada beliau. Dia bertekad nyata menjawab tidak. Kemudian kami menunjukkan apa yang membekas pada Anda. Dia berkata, kemungkinan bahwa Muhammad dianggap sebagai mikroskop yang sangat kuat. Jadi sebagai sifat mikroskop yang sangat kuat karena membawa kebenaran dari Allah. Jadi sifatnya adalah mikroskop yang kuat. Kami berkata, Anda tahu hal-hal yang kecil dan ilmu pengetahuan khusus telah dijelaskan dalam Al-Quran yang hanya dapat diperoleh lewat mikroskop yang sangat kuat. Dan setiap orang yang memiliki mikroskop tentu sudah memiliki teknologi yang tinggi, yang pasti tercermin dalam kehidupan sehari-hari, rumah, makanan, kantor, mengatur perang, mencari perdamaian, dan sebagainya. Dan Anda tahu bahwa kemajuan teknologi adalah sebuah proses kumulatif, warisan penumpukan berjalan terus menghentikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian Profesor Johnson ketawa. Pada kenyataannya saya melihat mikroskop pertama kali ditemukan di dunia. Hal ini diperbesar dan tidak lebih dari beberapa kali tidak ditunjukkan dalam sebuah gambar yang jelas. Nah, sekarang kita lihat tinjaunya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memiliki peralatan ilmiah atau mikroskop. Boro-boro ya, kalau memang namanya teknologi di zaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, hanya hal itu mengingatkan kita untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang Rasulullah atau utusan Allah. Setelah ini Profesor Johnson mulai tertarik dan mengkaji bukti-bukti dalam Al-Quran, memusatkan penyelidikannya pada pertumbuhan embrio. Sedangkan Profesor Moore mendiskusikan hal yang lain tentang penampakan fetal eksternal. Profesor Johnson memusatkan presentasinya pada penggambaran Al-Quran secara detail dari janin, baik dari internal maupun eksternal. Secara singkatnya, Al-Quran tidak hanya menggambarkan bentuk pertumbuhan eksternal, tetapi juga internalnya.
yaitu dalam embrio, penciptaan dan pertumbuhan menekankan yang bagaimana kejadian-kejadian utama itu diakui ilmu pengetahuan zaman sekarang. Contohnya mergo atau gumpalan. Mergo itu gumpalan seperti zat. Salah satu benda yang digunakan profesor sebagai petunjuk beberapa mergo ini menunjukkan penampakan luar embrio bentuk, rupa, dan dengan penampakan penonjolan dan tanda-tanda melakukan yang menyerupai biji. Kami juga perhatikan tekuk dan bentuk, juga perhatikan permukaan garis yang mana semuanya ini adalah embrio. Keistimewaannya tersendiri di mana embrio saat fase inilah hanya bertambah 1 cm panjangnya. Jika kami membuat sebuah irisan dalam embrio dan membedah organ bagian dalamnya, kami akan menemukan bagian besar mereka dalam keadaan yang telah terbentuk yang tampak nyata di sini. Kita juga bisa melihat gambar dari sel-sel itu terbentuk meskipun yang lain belum terbentuk secara sempurna. Nah, bagaimana kita dapat menggambarkan embrio ini? Apa yang kita lakukan? Nah, ini. Dapatkah kita melengkapi ciptaan ini? Kemudian kita menggambarkan bagian yang telah tercipta. Dan jika telah mengatakan saat ini adalah sebuah ciptaan yang belum selesai, kemudian kita menggambarkan bagian yang belum sempurna. Pertanyaannya adalah, yang muncul adalah, apakah ini ciptaan yang sempurna ataukah belum sempurna? Maka tidak ada penjelasan yang lebih bagus dari fase embriologis, embryogenesis, jadi gen, ya maksudnya embrio dari gen, embryogenesis, dibandingkan penggambaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah sempurna. Itu lihat saja surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-5. Yang kelima ini lumayan panjang. Kita ambil yang contohnya saja. Summa nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghah, mukhallaqatin, khairin mukhallaqatin, linubayyina lakum. Jadi mudghah itu gumpal daging, mudghah gumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Al-Hajj ayat yang ke-5 itu. Tapi ini adalah bentuk karunia dari Allah bagaimana penciptaan manusia. Karena itu bismillah Profesor Marshall memberikan kesimpulannya sebagai seorang ilmuwan hanya dapat menguraikan yang dapat saya lihat secara spesifik, saya memahami kata-katanya yang dari Al-Quran, bagaimana contoh yang diberikan jika mengubah urutan dari diri saya menuju zaman pada saat itu, Allah. Tentunya penggambaran hal seperti ini sekarang ini saya tidak dapat menggambarkannya hal yang tidak signifikan karena dia adalah sebenarnya dari Amerika gitu. Apalagi ketika di Amerika itu baru diperkenalkan Al-Quran. Saya tidak memiliki petunjuk atau pembuktian konsep itu bahwa orang ini. Jadi Muhammad itu harus mengembangkan informasi dari suatu tempat. Jadi saya tidak menemukan perbedaan di sini. Jadi ada kesesuaian bagaimana penemuannya dengan Al-Quran. Konsep yang berkaitan dengan ketuhanan
yang terlihat di dalam apa yang telah ditulis. Nah, kita lihat lagi nanti dalam kajian hadis Qur'annya. Jadi inilah petunjuk jalan yang hanya meninggalkan orang untuk memberikan contoh ilmuwan-ilmuwan besar itu. Padahal pengetahuan bahwa Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad bagaimana beliau adalah bagaikan buku ilmu, segala bidang ilmu pengetahuan, baik yang kecil dari masuk WC, bagaimana aturannya, maupun yang besar, yaitu dari bagaimana menciptakan wadah taibah warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah diterangkan. Allah telah berjanji bahwa manusia suatu saat akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran sebagai kitab kebenaran yang diturunkan Allah. Jadi itulah bagaimana tentunya bab yang ke-6 ini adalah bagaimana fase dalam janin dalam 3 kegelapan yang tadi itu. Maka di sini sebenarnya akan lanjut lagi nanti bab yang ke-7. Kita lihat dulu aja surat Ahad yang barusan yang tadi kita kaji. Jadi ini adalah bagaimana yubayina lakum, adalah bukti untuk dibuktikan kepada mereka. Maka Allah berfirman juga, wa nuqiru fil arhami ma yasha ila ajalin musamma. Maka agar dijelaskan kepada kamu dan telah kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Summa nukhrijukum tiflan summa kita belum asyuddakum. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian berangsur-angsur. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang sampai diwafatkan, dan ada pula yang di antara kamu yang dikembalikan pada usia yang sangat tua ikut itu. Jadi ada yang belum tuanya diwafatkan, ada yang juga ketika muda atau ketika bayi juga sudah diwafatkan gitu. Sudah kalian lihat gitu. Sampai terakhir kemarin teman saya itu yang di Pamongkak itu yang di dekat di MPS juga kasih contoh itu. Jadi kakaknya sudah meninggal dalam usia yang muda gitu. Jadi yang namanya kematian tidak mengenal dia berapa gitu, apakah dia bayi atau anak-anak atau usia muda, ketika sudah menikah orang tua atau ketika sudah sangat tua gitu. Nah itulah itu hikmahnya kita adalah zikrul maut gitu, mengingat kematian gitu, bahwa di mana sehingga dalam hal ini bagaimana memperhatikan bahwa akan dikembalikan dan bagaimana jadinya husnul khotimah, maka juga bagaimana nanti ketika di alam kubur nanti adalah selamat di alam kubur, dilapangkan alam kuburnya gitu, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di alam kubur. Sehingga di sini juga dijelaskan surat ini, sehingga dia tidak mengetahui sesuatu yang telah diketahuinya gitu. Sehingga kalau sudah pikun itu seseorang sudah lupa gitu. Dan kamu lihat di bumi ini kering gitu. Watara ardo hamidatan faida anzalna 'alaiha wa ma ahtazzat wa rabat wa abadat min kulli zawjin bahid. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi ini
dan jadi subur dan menemukan berbagai pasangan untuk ketumbuhan yang indah. Jadi manusia sudah berpasangan, laki dan perempuan, begitu juga pasangan dari tumbuhan, pasangan dari hewan. Ini ada dalilnya memang. Surah Al-Hajj ayat 5 ini sudah dijelaskan oleh Allah kepada kita. Maka inilah karena itu Allah melanjutkan firman-Nya, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Yang demikian itu karena sungguh Allah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh Dia Maha Kuasa segala sesuatu atas segala sesuatu. Jadi inilah menerangkan kebesaran Allah dengan penciptaan manusia, penciptaan makhluknya. Maka Dia menjelaskan bagaimana fase-fasenya, proses-prosesnya. Tentunya sudah dijelaskan begini, bagaimana manusia ini adalah seharusnya iman kepadanya gitu. Oleh karena itu kita lanjutkan lagi, wa nasa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Maka waminan nasi may yujadilu fillahi biqairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Di antara manusia itu ada yang berbantahan terhadap Allah, tentang Allah tanpa ilmu, sehingga mereka buat konsep-konsep dunia termasuk teori yang sangat dangkal gitu, teori Darwin gitu yang sangat dangkal. Bagaimana penciptaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Quran, dan juga tidak sesuai dengan bagaimana yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Sehingga bagaimana harusnya ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah teori Darwin ini. Jadi anehnya sekolah masih mengajarkan yang seperti ini gitu. Padahal inilah perbantahan tanpa ilmu. Ini jadal tanpa ilmu ini yang sangat tercela oleh Allah itu. Bagaimana mereka mengadakan sesuatu keilmiahan tanpa ilmu, apalagi tidak didasari tentunya dengan keimanan. Tentunya adalah bagaimana kekecewaan mereka tanpa mengutip ayat Al-Quran karena tidak beriman, tidak mengutip hadis-hadis Rasul. Maka itulah tanpa ilmu, tanpa petunjuk itu, dan tanpa wahyu yang memberikan keterangan. Maka itulah jadi ini sebagai tadarus sebenarnya bagaimana tentunya taniya itu bihi liudillah an sabilillah lahu fid dunya khizyu wa naziquhu wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal harim, sambil memalingkan lagu-lagunya dengan congkak untuk menyesatkan manusia. Jadi mereka itu menyesatkan manusia dari jalan Allah karena mereka tanpa ilmu gitu, tanpa petunjuk yang benar gitu. Bahkan mereka tidak terbuka atas ilmu dari muslimin gitu, yang dimana mereka tidak mau mengutip dari ayat Al-Quran, mereka kosong hatinya dan sebagainya. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Al-Quran itu. Maka Allah berfirman bagaimana Dia mendapatkan kehinaan di dunia dan pada hari kiamat nanti adalah diberikan kepadanya azab neraka yang membakar. Luar biasanya gitu. Bagaimana orang-orang yang tidak mempercayai, yang tidak meyakini firman-firman Allah, padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran ini bagaimana kejelasan dan juga telah ditemukan dalam ilmuwan di zaman sekarang bagaimana kesesuaian atau munasabah antara ilmuwan dan juga yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
Namun manusia ternyata ada yang berbantahan, yang mereka tidak meyakini Al-Quran, itulah mereka yang tanpa ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai ilmu ini, kita yang thalabul ilmi adalah dimuliakan untuk darajat gitu. Tentunya adalah bagaimana orang-orang yang berilmu itu adalah diberikan derajat gitu. Derajat yang tinggi, bagaimana dia adalah dimudahkan jalan ke surga. Itulah perbedaannya orang-orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu adalah bagaimana setiap perkataannya, setiap perbuatannya, setiap amalnya, apapun yang dia lakukan, aktivitas apapun, dengan ilmu itu dia bisa menata kehidupannya. Tentunya dengan ilmu yang punya dengan dasar yang benar. Gitu. Maka semakin dia itu seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Gitu. Sehingga orang yang berilmu itu semakin rendah hati, gitu. Tidak sombong, karena semakin dia ilmunya tinggi adalah semakin merunduk seperti padi itu. Tidak pernah padi berdiri, gitu ya. Kita belum pernah menyaksikan dan tidak akan pernah menyaksikan, gitu ya. Padi itu berdiri, maka semakin merunduk, gitu. Semakin dicebor, pasti nyata merunduk juga, gitu. Setelah ilmu padi, gitu. Itu juga manusia yang berilmu, dia semakin merunduk, semakin rendah hatinya, gitu. Dengan keimanannya kepada Allah dan juga bagaimana dengan dasar iman yang benar, maka dia adalah bagaimana didekatkan dengan surga karena ilmuannya bisa mendorong bagaimana jadi orang yang kudu rendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu rendah kepada manusia. Dan itulah sedangkan orang-orang yang tidak berilmu, maka ini adalah ketercelaan bagi mereka. Itu sebenarnya adalah bagaimana ada yang mereka berilmu tapi tanpa dasar, atau mereka yang tidak berilmu. Maka itulah yang tercelanya bagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu. Yang golongan yang pertama adalah bagaimana mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang kedua adalah bagaimana mereka adalah golongan yang mereka itu tidak punya ilmu. Itulah kecelakaannya bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Maka orang Islam adalah pertengahan gitu. Mereka adalah orang yang selamat gitu. Umatan wasaton. Yang itu adalah siratal mustaqim gitu. Itulah dengan ilmu ini, apalagi pelajari asiful Quran ini adalah hikmahnya bagaimana tentunya kita bisa pelajari kebenaran Al-Quran supaya meyakini atas isi Al-Quran dan mengamalkannya jika memahaminya itu tentunya sampai memahami menghafalkannya untuk menjadi bagaimana hikmah dalam kehidupan kita. Hikmah inilah yang akan membawa dia kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala baik dia di dunia dan akhirat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah karena besok hari kemerdekaan gitu ya. Karena bentrok juga dengan kegiatan RW gitu. Nah itu kita lanjutkan saja hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu saya yang isi, insya Allah saya ingin karena saya sudah mencari bab tentang musafir yang kemarin yang request yang diminta adalah bab doa musafir. Ada cuman hadisnya cuma beberapa gitu, tidak sampai dijelaskan dalam beberapa bahasan yang saya cari. Jadi mungkin bisa saja saya menjelaskan tentang fadilah doa yang bulugul maram, atau kalaupun saya nanti menemukan yang doa musafir, saya hanya menjelaskan sedikit saja gitu. Oke, saya menjelaskan juga fadilah doa, dimasukkan juga doa musafir itu. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi hari Jumat ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu.